Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbayandi SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, simpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum lebih jauh saya memaparkan intisari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, berikut saya memaparkan latar belakang singkat sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan yang paling berpengaruh dalam sistem pendidikan kita. Pada masa kolonial, beliau dikenal pelopor pendidikan bagi anak-anak pribumi. Selain sebagai pendidik, beliau juga merupakan seorang filosof yang memiliki pemikiran yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Koneksi antar materi, pikiran-pikiran Ki Hajar Dewantara. Mulai dengan pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan dan mengajar adalah bagian dari mendidik. Pendidikan sebagai tuntunan dalam konteks sosial budaya menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku. Karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat alami manusia yang harus dikembangkan seperti sifat kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan lain-lainnya. Sedangkan kodrat zaman adalah keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia pada zaman tertentu. Untuk berhasil dalam kehidupan, Ki Hajar Dewantara percaya bahwa anak-anak harus dididik dengan mempertimbangkan kedua faktor ini. Anak-anak harus diajarkan sifat-sifat yang sesuai dengan kodrat alam mereka dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Budi pekerti. Budi pekerti mencakup nilai-nilai kebajikan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa dengan mempelajari nilai-nilai ini, anak-anak akan menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka dari itu, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai tersebut pada anak sejak dini. Trikon. Trikon terdiri dari 3 aspek, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu berarti pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Konvergen berarti pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Konsentris berarti pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Tripusat pendidikan. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kerjasama antara ketiga pusat pendidikan tersebut untuk menciptakan pendidikan yang baik. Trilogi pendidikan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya, memberikan dorongan dan motivasi agar anak didiknya berkembang dengan baik dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar anak didiknya dapat mencapai kesuksesan. Sistem Among adalah suatu sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh, suatu metode yang tidak menghendaki perintah atau paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batinnya. Sistem Among bertujuan untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Selanjutnya, berhamba pada anak. Istilah berhamba mungkin terdengar aneh ketika digunakan konteks pendidikan. Namun, pada intinya, Ki Hajar Dewantara berbicara tentang pentingnya fokus pada kebutuhan dan kepentingan anak dalam proses pendidikan. Seorang anak atau murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pelayanan kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap anak adalah individu yang unik
dan berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan bakatnya masing-masing. Sehingga guru harus memperlakukan muridnya dengan kasih sayang dan memahami kebutuhan mereka secara individual. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka kami dapat menyimpulkan bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang memiliki pemikiran filosofis yang sangat penting untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Kita sebagai pendidik saat ini dapat mengambil banyak inspirasi dari pemikiran-pemikiran beliau dalam menjalankan tugas mendidik dan mengajar murid di kelas, sehingga dapat membantu menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dapat menghadapi tantangan masa depan dengan baik. Refleksi yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 1. Pembelajaran lebih fokus untuk mencapai target KKM. Yang kedua, guru mendominasi kegiatan pembelajaran. Ketiga, guru kurang memahami karakter anak. Keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa masih rendah. Kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi menjadi target utama seorang guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 1. Pembelajaran yang kita lakukan berpusat pada murid. Yang kedua, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang ketiga, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang keempat, menghargai setiap karakter belajar anak. Dan yang kelima, memberikan kebebasan kepada setiap anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, minat, kreativitasnya masing-masing, lebih cermat melihat bakat anak. Apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Dan yang keempat, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Kelima, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dan terakhir, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya tempat. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak.